Papua, barang bisa. Internal PDI Perjuangan kembali bergejolak terkait dukungan pencapresan yang mengalir untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar dari Purworejo untuk Indonesia. Salah satunya di Purworejo, Jawa Tengah. DPC Seknas Ganjar Indonesia dideklarasikan, di mana Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo, Albertus Sumbogo, jadi ketuanya. Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kemudian menyentil kader PDIP yang mendahului keputusan partai. Dikutip dari Kompas.com, Bambang Wuryanto mengatakan, ada gium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan, ya celeng. Albertus Sumbogo merasa masih dalam barisan PDI Perjuangan dan hanya menampung aspirasi masyarakat. Sebatas pemahaman saya sebelum itu jadi keputusan, kalau bagi saya masih dalam barisan bahwa hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan ya. Saya kan tidak memutuskan bahwa yang harus jadi adalah Pak Ganjar, bukan. Bahwa aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk pencapresan ini. Jadi ini kan sebagai masukan ke dalam partai gitu loh. Kalau itu dianggap melanggar peraturan partai, saya sudah siap kok. Diberi sanksi sampai dengan pemecatan sebagai pribadi, saya siap. Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen, Jawa Tengah, Saiful Hadi mengatakan, yang terjadi di Purworejo merupakan bentuk dukungan pada Ganjar sebagai capres, padahal partai belum memutuskan. Berbeda dengan yang dilakukan DPC PDIP Kebumen, yang hanya mengusulkan nama Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Salah satu pengurus DPC Purworejo menjadi ketua relawan, ikut deklarasi dan sebagainya, ini saya setuju dengan pandangan Ketua DPD, itu bukan barisan. Memang mengusulkan Mbak Puan Maharani sebagai capres dengan penegasan bahwa kami tetap tegak lurus instruksi Bu Mega. Apapun itu nanti, siapapun yang diputuskan oleh Bu Mega, kami tegak lurus. Pengamat politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyebut, seharusnya konflik internal PDI Perjuangan yang belum selesai jangan sampai keluar karena akan mempengaruhi pemilih. Konflik internal, persoalan internal yang belum selesai itu tidak keluar dari partai politik, tidak keluar dari PDIP. Bahkan kemudian muncul istilah-istilah yang saya kira kemudian menjadi tidak cukup bijaksana lah ketika itu keluar. Misalnya ada istilah binatang yang muncul. Konflik itu pasti akan berpengaruh, tentu bukan kepada PDI, bukan kepada loyalis PDI ya, mungkin kepada pemilih-pemilih yang floating mass. Sejumlah parpol telah memberikan sinyal kuat untuk mengusung bakal calon dalam Pilpres 2024. Partai Golkar menyatakan solid mendukung Ketua Umumnya Erlangga Hartarto. PKS mempersiapkan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri untuk Pilpres 2024. Sementara Partai Gerindra kembali mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kelompok pendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 mendapat julukan celeng oleh pihak yang menentang pencalonan dari PDI Perjuangan yang berlogo banteng ini. Bahkan istilah celeng versus banteng sempat viral di media sosial. Apakah ini menandakan ada friksi di tubuh partai penguasa? Kita akan bahas bersama Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo. Juga ada Saidiman Ahmad, Manajer Program SMRC, Saiful Mujani Research Center. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, ya. Mas Aiman. Saya ke Pak Sumbogo. Pak Sumbogo, celeng membentuk barisan, ada logo yang dibentuk. Benar demikian? Iya, itu anak-anak karena kemarahannya, karena rasa ketersinggungannya kan sebenarnya buat meme saja gitu kan. Oh, oke. Lalu, jadi celeng berjuang begitu, barisan celeng berjuang. Betul ya? Iya, iya. Nah, mereka sebenarnya kan bukan mau bikin logo kepartean atau logo gerakan, bukan, tapi ini kan sebagai bentuk ekspresi kemarahan
teman-teman kader beberapa yang dari PDI, barisan-barisan saya ada di situ. Gitu. Oke, kenapa marah? Bukankah PDIP belum memutuskan calon presiden? Ya kalau dalam arti marah soal belum memutuskan, iya. Tapi ketika bahwa mereka dikatakan celeng gitu, itu kan ya Oke. ya nggak etis dan nggak manusiawi gitu loh. Tapi bagaimana dengan tudingan misalnya kemajuan, terlalu maju? Kan PDIP belum menentukan calon presiden, ke partai yang di bawah juga harus ikut. Bagaimana pendapat Anda? Ya, hak bicara sebenarnya kan dibolehkan ya, bahwa saya berbicara seperti itu atas desakan teman-teman, menampung aspirasi teman-teman yang bukan struktural. Ya. Kalau menunggu struktural dari awal sudah diberlakukan seperti itu, pasti lalu tidak ada upaya politik untuk supaya seluruh kader PDI Perjuangan menjadi pertimbangan bagi partai. Ini setting politik kok. Oh, walaupun juga Anda menolak kalau seandainya dibungkam maka akan menciptakan bebek-bebek baru. Anda mengatakan seperti itu? Oh iya, ini kan jadi gitu loh, gaya kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Bambang, menurut saya lalu memang kayak militer gitu loh. Partai Demokrasi ini ya boleh tegak lurus, saya sepakat itu. Tapi kalau lalu bahwa tidak ada diskursus publik, tidak ada penjelasan yang rasional, lalu sebelum ini saya juga sudah diajak untuk bergabung di Puan Purworejo Puma, itu artinya bahwa ada penggiringan yang tidak objektif gitu loh. Iya, karena sempat disebutkan kan dulu mengusulkan Puan Maharani, sekarang mengusung Ganjar Pranowo, betul ya? Siapa? DPC Purworejo, tidak? Oh, kalau DPC secara umum saya belum pernah diajak bicara dalam pertemuan-pertemuan non resmi maupun resmi. Jadi karena teman-teman juga saya sebagai aktivis di desa, di kecamatan, masih ngurusi COVID itu kan untuk ikut vaksinasi. Tetapi ketika masyarakat mulai ramai, ketika teman-teman melihat, loh kok sudah muncul Puma Purworejo, lalu teman-teman, loh kok nggak ada pembicaraan, nggak ada diskursus, nggak. Nah, ini kan menjadi kaget lalu. Oh, emang naik ngusul Ganjar, piye Mas? Wong kita sepakat dengan Ganjar kok gitu loh. Oh, jadi teman-teman di Purworejo ini, DPC PDIP Purworejo ini sepakat untuk mengusung Mas Ganjar Pranowo? Oh iya, saya tidak pernah mengatasnamakan DPC loh. Saya pribadi, kebetulan saya wakil ketua DPC dan saya bagian pemenangan pemilu gitu loh. Dan teman-teman yang lain juga seperti itu walaupun tidak mengatasnamakan DPC PDIP Purworejo? Kalau yang struktural saya kira hanya saya, tapi yang non struktural baik mereka yang pernah di Satgas, mereka para pejuang yang awal-awal ikut berjuang untuk tegaknya PDI Perjuangan, teman-teman yang agak tua, lalu ada juga teman-teman saya yang lawyer, itu mereka mengajak dan mengaspirasikan kita ini sepakat dengan Ganjar, kok sudah muncul sebelumnya seperti ini, ayo. Nah gitu loh. Oh, kenapa sih Mas Ganjar? Kenapa sudah mengusung nama Mas Sumbogo? Ya ikhtiar politik boleh toh, masa? Nah, kalau saya orang PDI, Mas Ganjar orang Purworejo, Mas Ganjar orang PDI, tidak salah juga toh. Oke. Saya ke Bung Saidiman. Bung Saidiman, ini menarik mencermati apa yang terjadi di tubuh internal PDI Perjuangan. Banteng versus celeng. Ya. Ini yang kemudian terjadi. Meskipun tidak mengatasnamakan struktur partai, tapi banyak aspirasi dari bawah. Sementara PDIP ditengarai punya calon yang lain, meskipun belum diputuskan sampai saat ini. Komentar Anda? Ya, saya kira memang menarik ya mengamati apa yang terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Memang perhatian tertuju kepada partai ini pertama karena dia adalah partai yang besar. Saya harus katakan nih, Ganjar versus Puan, begitu ya? Ya. Dan menurut saya ada karakter yang agak unik bagi kader-kader PDIP, itu adalah mereka lebih ekspresif ketika mengemukakan gagasan gitu. Menurut saya ini bagian dari itu. Dan kemudian yang kedua, saya kira juga persoalan banteng versus celeng ini mungkin ya ini bagian dari cara PDIP membicarakan persoalan politik mereka, dan saya kira itu biasa saja kalau kita artikan. Oh, itu biasa saja. Menurut Anda itu biasa saja? Menurut saya biasa, karena kalau kita mengandaikan bahwa celeng ini adalah mereka yang sudah melakukan gerakan politik mendahului apa yang diputuskan, apa yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP, menurut saya
tokoh-tokoh atau calon-calon potensial dari PDIP juga melakukan hal yang sama, Oke. saya kira. Ganjar melakukan melalui Pertanyaannya begini, bolehkah Ya. aspirasi dari bawah, sementara atas ya, DPP misalnya, pusat belum menentukan nama, tapi di bawah sudah mengusung nama yang mungkin berbeda dengan pusat, begitu ya? Itu bolehkah di dalam partai sesungguhnya? mestinya ya mestinya boleh, itu bagian Boleh, dari oke. aspirasi. Ya mestinya boleh, itu bagian dari aspirasi. Jadi di dalam partai sekalipun walaupun nanti ada keputusan ketua umum, tapi partai itu mestinya juga menampung aspirasi publik partainya, aspirasi para pemilih, para pengurus dan seterusnya. Jadi itu bagian dari Oke. dinamika partai. Jadi menurut bagian Anda dari Pak sentralitas Sumbogo ini partai. sebagai wakil ketua DPC nggak boleh dipecat karena dianggap salah? Tentu saja, ya pasti tidak boleh lah. Masa punya aspirasi politik begitu kemudian kecuali nanti ketika diputuskan lalu dia memutuskan yang lain, itu menjadi lain persoalan. Ini kan lagi penjaringan atau lagi membicarakan. Oke, jadi sah-sah saja ya? Ya. Sah-sah saja, oke. Baik, nanti saya akan segera kembali, saya ingin tanya, siap dipecat atau misalnya nanti bukan mengusung PDIP, misalnya tidak mengusung Ganjar Pranowo, apakah tetap mengusung Ganjar Pranowo atau ikut arahan partai? Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.